Selamat pagi dan selamat sehat buat anak didik sekalian beserta keluarga. Pagi ini kita teruskan pelajaran baru lagi tentang peluang. Pengertian peluang itu bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Itulah pada peluang. Contoh, sehari-hari bisa kita ucapkan peluang turunnya hujan, peluang menangnya seseorang. Itu di dalam aplikasi sehari-hari. Di pengertian peluang itu, pengertian percobaan ada ruang sampel dan titik sampel. Di percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh, biasanya kamu ada bermain dadu, tentu kamu kenal dadu. Melemparkan dadu, melemparkan koin, dan yang lain-lain lagi. Lalu kita tadi masuk ke ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kegiatan yang dilakukan tadi atau kejadian yang terjadi. Kalau kita melempar dadu, berarti dadulah yang kita bicarakan. Di dadu itu, di dinding-dinding dadu ada angka-angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga itu dituliskan S atau ruang sampelnya. Kita buat dulu tanda lambang himpunan, yaitu sepasang kurung kurawel. Kurung kurawel ini dibaca dengan himpunan. Himpunan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Di dalam sepasang kurung kurawal ini kita buat koma-koma pembatasnya, itu membuat atau meletakkan anggota himpunan. Sehingga ruang sampel itu ada anggotanya, ini semuanya termasuk ruang sampel. Sedangkan titik sampel itu anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Jadi kalau pelemparan dadu tadi, yang muncul nampak kan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena dadu yang kita lempar, jadi masing-masing ini yang muncul di sebelah atas. Makanya dituliskan seperti ini. Kalau di himpunan ini, inilah anggota-anggota yang di dalam ini. Tapi tadi kalau sekaligus semua ini namanya ruang sampel. Kemudian kita bisa menyusun anggota ruang sampel itu. Cara menyusun ruang sampel dengan mendaftar. Jika kita melempar 2 buah koin sekaligus, sekarang kita buat contohnya koin, tadi dadu. Menjadi koin pertama dan koin kedua. Jadi di koin namanya pun koin. Berarti di koin itu kita berbicara koin, di situ ada angka dan ada gambar. Ada angka dan ada gambar. Semua hasil yang terjadi dari percobaan tersebut kan koin. Tadi koinnya kan ada 2. Berarti kadang-kadang dia muncul angka dengan gambar, gambar dengan angka, angka dengan angka, gambar dengan gambar. Seperti anak-anak kamu main-main permainan di kampung-kampung ini, melemparkan 2 mata uang. Biasa kamu waktu di kampung-kampung mengerjakan seperti itu. Kemudian di situ ditentukanlah ruang sampelnya. Tadi udah saya bilang seperti waktu dadu yang pertama, harus dituliskan dulu sepasang kurung kurawal. Itu sebagai membacanya himpunan. Yaitu himpunan, dibacalah sepasang kurung kurawal ini dengan himpunan.
pasangan angka gambar, pasangan gambar angka, pasangan angka-angka, pasangan gambar-gambar. Sedangkan yang kedua, titik sampelnya dikeluarkanlah masing-masing dari dalam, yaitu seperti ini, angka gambar, gambar angka, angka-angka, dan gambar-gambar. Jadi perbedaan ruang sampel di sini dengan titik sampel, di ruang sampel ada sepasang kurung kerawal, sedangkan di titik sampel hanya kurung kecil, hanya untuk menyatukan pasangan angka gambar atau gambar angka dan seterusnya. Kemudian kejadiannya, maksudnya yang muncul. Nah, ini yaitu kejadiannya itu himpunan angka gambar, himpunan gambar angka, himpunan angka-angka, himpunan gambar-gambar. Itulah yang muncul-muncul di kegiatan kita tadi. Kemudian bisa juga kita susun anggota ruang sampel itu dengan diagram pohon, seperti gambar yang di bawah ini langsung. Inilah diagram pohon. Jika kita melempar sebuah koin dan sebuah dadu bersisi 6, jadi dua macam yang mau kita lakukan. Satu koin, satu dadu. Berarti ada angka gambar dan ada bilangan 1, 2, sampai 6. Lalu kita paparkan di sini. Ruang sampelnya tentu kita pasangkan masing-masing. Yang pertama, si gambar ini kita pasangkan ke kemari semuanya. Si angka juga kita pasangkan seperti ini. Sehingga waktu kita lempar dia, terkadang kan muncul muka gambar. Pasangannya juga muncul angka 6. Gambar dengan 5 dan seterusnya dipasangkan masing-masing. Tapi kalau kamu lakukan berkegiatan, tentu bisa kamu tabung sendiri. Kamu buat entah 3 orang, entah di halaman, entah di lantai. Seperti inilah dia. Sehingga ruang sampelnya tentu pasangan angka 1, angka dengan 1, angka dengan 2, A dengan 3, angka dengan 4 dan seterusnya. Gambar dengan 1 dan seterusnya, gambar dengan 6. Inilah yang muncul. Sehingga banyak anggota ruang sampelnya adalah sama dengan 12. NS itu banyak anggota ruang sampel, sama dengan 12. Nampak ini semuanya. Kau praktekkan sendiri pun bisa. Sendiri. Dan ini bisa juga dibuat di dalam tabel atau dengan baris dan kolom, boleh juga. Kebetulan yang kita bikin ini hanya diagram pohon. Ini menyusun ruang sampel tadi diagram pohon. Ini dengan tabel. Di tabel ini yang kita buat hanya mata dadu. Kita melempar 2 dadu sekaligus. Kalau yang lewat tadi yang kita lempar dadu dengan koin. Sedangkan ini yang kita lempar dadu dengan dadu. Inilah dia dadu pertama. Ini dia dadu yang kedua. Sehingga dadu pertama juga bermuka 1 sampai 6. Dadu kedua juga sama, bermuka 1 sampai dengan 6 juga. Jadi bolak-baliklah kita lempar, kita buat kejadiannya sehingga dapatlah ruang sampel sebanyak 36 buah. Ini pasangan 1 dengan 1 muncul 1, di sini muncul juga 1 dan seterusnya. Sehingga semuanya ada 36. Maka banyak anggota ruang sampel NS sama dengan 36. Kalau kamu tidak capek, tolong juga dipraktekkan sendiri, berkumpul entah 3 orang, 4 orang. Membuktikan ini. Lalu masuk kita ke dalam frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu perbandingan banyaknya percobaan dengan banyak kejadian yang diamati. Misalnya kita bikin percobaan dengan melemparkan mata uang logam, maka dapat kita ketahui frekuensi relatif bisa dirumuskan seperti di bawah ini. Frekuensi relatif munculnya kejadian A, berarti banyak kejadian A yang muncul. Berapa kali muncul A? Per banyak percobaan yang dilakukan. Sebanyak berapa kali percobaan dilakukan. Hitung berapa muncul A. Itulah sebagai pembilangnya, sebagai penyebutnya banyak percobaan yang dilakukan.
Misalnya kalau percobaan dilakukan sebanyak 10 kali, A-nya muncul 3, berarti 3/10. Itu frekuensi relatif munculnya kejadian A. Nah, contoh, langsung kita buat di sini contoh. Melempar mata uang logam dilakukan sebanyak 100 kali lempar. Ternyata permukaan gambar muncul sebanyak 30. Jadi dengan rumus tadi, maka pembilangnya 30, penyebutnya 100, 30/10, ini sudah ada jawabannya. Sederhanakan, sama-sama dibagi 10, sehingga 3/10 lah frekuensi relatif muncul gambar. Kalau muncul angka sebanyak 40 kali dari 100 percobaan, berarti kita buat frekuensi relatifnya 40/100. Lalu sederhanakan menjadi 4/10. Sederhanakan lagi menjadi 2/5. Itu buat sendiri nanti. Contoh soal. Pada percobaan mengetos itu sama dengan melempar. Pada sebuah mata uang logam, peluang muncul angka adalah 1/2. Kenapa 1/2? Angkanya kan hanya 1. Sedangkan yang muncul kejadian adalah angka dengan gambar, ada 2. Makanya ini 1/2. Sehingga peluang muncul angka banyak permukaan angka per banyak kejadian yang mungkin terjadi. Gak mungkin di sini muncul bilangan 1 sampai dengan 6 karena ini bukan mata dadu. Karena ini adalah koin. Koin itu terdiri dari angka dengan gambar, berarti 2 buah saja dia kejadian yang muncul. Itu. Kalau pada dadu dadu kan 1 sampai 6. Kalau muncul angka 1 berarti 1/6. Karena dadu. Kebetulan ini koin. Kita masuk ke contoh soal. Pelemparan dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang berangka ganjil. Kita tahu bilangan ganjil mulai dari 1, 3 dan seterusnya. Lalu kita lihat di ruang sampel ini ada bilangan 1 sampai dengan 6. Di antara ini bilangan ganjilnya tentu 1, 3 dan 5. Bilangan ganjilnya di sini berjumlah 3. Maka peluangnya adalah banyaknya bilangan ganjil yang ada di sini per banyaknya ruang sampel ini. Banyaknya kan 6, sehingga 3/6. 3/6 itu sederhanakan, sama-sama dibagi 3 menjadi 1/2. Yang kedua, seperangkat kartu bridge. Seperangkat kartu bridge, tentukan peluang terambilnya kartu yang bukan as katanya. Bukan as yang ditanya, yang bukan as. Beda dengan as. Kartu bridge itu semuanya kan 52. Sedangkan kartu as ada 4. Peluang K 4/52, yaitu sederhanakan 1/13. Yang ditanya bukan ini, tapi yang bukan kartu as. Semuanya kan 1 kurang PK. PK-nya tadi 1/13, yang as. 1 kurang 1/13. Cara mengurangkan ini 1 ubah dulu menjadi berpenyebut sama dengan ini. 13/13 kurang 1/13. Sudah sama penyebutnya. 13 dikurang 1 menjadi 12/13. Jadi peluang yang bukan as adalah 12/13. Tapi kalau ditanya peluang yang as saja atau yang kejadian 4/52 atau 1/13. Yang ketiga, 2 dadu masing-masing berwarna merah dilambangkan dengan M dan putih disingkat dengan P, dilempar secara bersamaan. Munculnya mata dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Yang pertama sekali kita buat di ruang sampel. Tadi ada 36. Lalu dipasang-pasangkan. Yang diminta adalah berjumlah 3 atau 10. Lalu kita selidiki. Tentu kita tahu berjumlah 3. Pasangan 1 dengan 2. Pasangan 2 dengan 1.
Itulah berjumlah 3, hanya itu. Kemudian pasangan 4 dengan 6 yang berjumlah 10. Kemudian pasangan 5 dengan 5 yang berjumlah 10 juga. Pasangan 6 dengan 4 juga berjumlah 10. Di sini sudah tertera. Inilah angka kuning. Warna kuning ini kita buat yang berjumlah 3. Sedangkan warna biru kita buat berjumlah 10. Kemudian yang berjumlah 3 tadi udah ada tandanya warna kuning, yaitu 12 dengan 21. Maka NA-nya banyaknya yang terjadi ada 2. Sedangkan yang berjumlah 10 warna biru 46, 55 dan 64. Sehingga kita gabung mereka berdua. Peluang kejadian A digabung B. Peluang A ditambah peluang B. Yaitu jumlahkanlah 2/36 tambah 3/36 menjadi 5/36. Kebetulan penyebutnya sama sehingga bisa dijumlahkan langsung. Ini peluang A gabung B, atau juga bisa dibaca peluang A atau B. Di sini dijumlahkan. Kemudian yang keempat, percobaan ada 2 buah dadu. Tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu yang pertama dan angka ganjil prima pada dadu yang kedua. Kita lihat. Kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu pertama 246. Maka peluangnya 3/6. Misalkan L kejadian munculnya mata dadu ganjil prima pada dadu kedua 35. Maka PL-nya adalah 2/6. 35 lah ganjil primanya. Karena kejadian K tidak berpengaruh pada kejadian L, ada pengaruhnya tadi, maka digunakan rumus peluang K dan L. Ini bisa dibaca dan, atau kalau di himpunan itu bisa dibaca iris ya. Peluang K dan L, yaitu peluang K ini kalikan dengan peluang L. Ini L ini ya. Ini L bukan K, karena tadi ini kan PK. Jadi nanti di catatanmu ini kamu bikin L. Manusia itu kan gak ada yang perfect. Ini kesilapan, salah ketik ya. Ini bikin L. Sehingga P, nanti saya ganti ketikannya lagi nanti ya. Ini kebetulan saya ketik kembali nanti ini. P, K, dan L dikalikan 3/6 dikali 2/6 sama dengan 6/6. Oh bukan 6/6 tapi 6/36. 3 kali 2 kan 6. 6 kali 6 kan 36. Jadi 6/36 itu disederhanakan. 6 bagi 6 1, 36 dibagi 6, makanya di sini 1/6. Yang berikutnya, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu bridge. Ingat, bridge secara random, arti random acak, tidak beraturan. Peluang terambilnya kartu skop dan kartu bergambar. Ini dia. Lambangnya K, Q, dan J. Jumlah kartu bridge NS kan 52. Kartu skop kan NA sama dengan 13. Sedangkan jumlah kartu bergambar NB disingkat adalah 12. Karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu skop atau J hati, Q hati, dan K hati, maka C dan E tidak saling lepas, saling berhubungan dia, tidak saling lepas, sehingga digunakanlah rumus. Kalau dia tidak saling lepas, jadi rumusnya peluang C gabung E. Peluang C gabung E yaitu peluang C ditambah peluang E dikurang peluang C iris E. Atau dan E bisa juga. Lalu masukkan kemari sama dengan 13/52 tambah 12/52 kurang 3/52. Biarpun ini tidak dikurungi, sama saja ini mengerjakannya dari depan ke belakang karena ini tanda tambah dengan tanda kurang. 13 tambah 12, 22. 13 tambah 12
sama dengan 25 per 52. Lalu langsung dikurangkan dengan 3. 25 kurang 3 adalah 22 per 52. Lalu disederhanakan. Atas bawah mempunyai FPB 2. Yaitu 22 bagi 2, 11. 52 bagi 2, 26. Kemudian yang keenam. Kita melempar daru bermata 6. Peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 5. Tidak mendapat sisi dadu 5. Yaitu peluang tidak mendapat sisi dadu 5. Dituliskan seperti ini. 1 kurang P kejadian mendapat 5. Karena ditanya yang tidak mendapat sisi 5. Sehingga peluang yang tidak sisi 5 yaitu semuanya kan 1 kurang 1 per 6 sama dengan 1 itu dirombak menjadi 6 per 6. 6 kurang 1 kan 5. Ini diubah dulu berpenyebut 6. 1 itu 6 per 6, 6 kurang 1 adalah 5, berarti 5 per 6 itu hasilnya. Kemudian ini saya kirimkan tugas. Jika kita melempar 3 koin warna merah, kuning, dan hijau seperti diagram pohon, ruang sampelnya adalah demikian. Dengan diagram pohon ini dia, nampak jelas. Kemudian ini juga saya buat dengan tabel lengkap yang lengkapilah sel yang kosong. Jadi udah bisa kamu ambil tadi dari diagram pohon tadi juga sudah bisa kamu ambil untuk membantu kemari. Soalnya saya buat pekerjaanmu hanya sedikit itu saja. Tetapi ini semuanya mulai dari awal buat ke dalam catatanmu. Kamu kirim paling lambat Sabtu malam pukul 8 ke Google Classroom. Yang tidak punya Google Classroom atau yang nggak bisa mengirim ke Google Classroom, antar hari Senin ke sekolah pukul 9.30. Hari Senin ke sekolah tanggal hari Senin kalau nggak salah tanggal 5 itu ya, tanggal 5 April. Kamu jangan main-main. Kita sudah mau ujian kenaikan kelas. Yang tidak melengkapi tugasnya pun harus dilengkapi. Semalam udah sampai saya telepon ke orang tuanya, sampai ketemu dengan WA di kede-kede. Jangan sampai saya kunjungi ke rumah masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, penuhi yang saya terangkan dan yang saya tugaskan. Selamat pagi.